Selamat siang Pak Leri, apa kabar? Santai-santai Ya, selamat saja nih Pak. ya, selamat siang, Bu Elvi. Ya, kabar ini lagi kurang sehat, Bu. Ini lagi agak rada-rada flu ini, Bu. Tapi ya, tidak apa-apa. Ya, memang tadi saya baru selesai dari kelas. Jadi ada waktu istirahat sedikit, ya sambil bisa bersantai-santai sedikit lah, Bu. Begini Pak, bolehkah saya meminta waktunya Bapak sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh ya, ya, bisa sekali, Bu. Iya, ada apa ini, Bu? Eh, Ibu mau bercerita tentang apa ya? Yang pelaksanaan supervisi yang beberapa hari lalu, yang dari pengawas ya, Bu? Ya, silakan, Bu. Ya, Mari. iya Pak. Begini Pak, setelah selesai supervisi, saya dipanggil dan mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Ya, Yang ya. Terus, menerima Bu? laporan dari pengawas sekolah yang melakukan itu saat saya mengajar, pengawas Ya. yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa satu kesempatan supervisi berbelajar ini. Dan ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku. Pengawas tersebut kelihatannya tersinggung Pak dengan saya. Oh, begitu ya, Bu. Oke, oke, oke. Kira-kira eh, apa sih yang menyebabkan Ibu sampai Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya Pak sebenarnya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sebenarnya sudah saya kuasai Pak. Oh, begitu ya. Oh, kan jadi karena Ibu sudah terbiasa dengan kegiatan tersebut, Ibu sudah menguasai sehingga Ibu tidak pakai buku teks lagi ya. Kira-kira apa kelebihan yang Ibu rasakan ya? Kelebihan yang Ibu rasakan ketika Ibu menggunakan atau ketika Ibu di dalam pembelajaran itu tidak menggunakan buku teks. Begini Pak, saya uh, merasa lebih bebas begitu. Lebih bebas, lebih Ya, ya, kreatif, lebih ya. inovatif dalam menyampaikan materi dan hal itu adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Oh, begitu ya. Iya, Bu, saya penasaran nih. Kalau boleh tahu, pada saat Ibu mengajar itu, kan Ibu tidak menggunakan buku teks. Kira-kira sumber-sumber belajar apa yang Ibu berikan, Ibu ambil untuk jadi pembelajaran? Saya Pak menggunakan sumber belajar dari internet, video pembelajaran di YouTube, di Canva, PowerPoint, dan artikel ilmiah lainnya Pak. Iya, Bu. Gini ya. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks, ya, menggunakan buku teks itu, apa itu bisa menghambat eksplorasi murid? Tidak. Hmm, Sebenarnya kalau saya pikir-pikir Pak, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Bagaimana kalau menurut Bapak? Begitu kan ya Pak? Nah, ini Bu, kalau ini saya setuju dengan Ibu. Ya, saya sangat setuju dengan ini, Bu. Memang semua bisa kita jadikan sumber belajar karena semakin banyak yang kita gunakan, ya pasti kan semakin baik, Bu. Jadi sekarang begini ya, Bu. Apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi pada saat ini? Yang pertama Pak, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya juga ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya
masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Oh ya, betul itu. Kalau kalau rencananya begitu, kalau ibu ibu apa yang akan ibu sampaikan kepada bapak pengawas? Saya, Pak, akan menyampaikan atau mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka dan menyenangkan. Ya, rencana yang sangat bagus ini, Bu. Mudah-mudahan ini dapat berhasil, ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen, Pak, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Dan saya juga, Pak, akan saya serahkan pemulihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, kalau ini Bu, itu pasti bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung Bu untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kita berharap bersama-sama supaya semua dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Iya Pak, makasih Pak atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Makasih ya Pak. Ya, amin ya. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih. Kami akan beralih peran. Oke, siap Bu Delvi? Siap Pak. Selamat siang Bu Delvi, apa kabar hari ini? Tadi saya lihat Ibu lagi jalan dari kantin ya. Siang Pak Ler, kabar baik puji Tuhan. Iya Pak, udah santai-santai sedikit Pak, selesai mengajar tadi, jadi ambil waktu sejenak untuk santai Pak. Bu, ini kan Ibu kalau saya lihat Ibu lagi tidak sibuk. Bolehkah saya minta waktunya sedikit Bu? Ada yang saya mau coba sampaikan atau mau bercerita tentang sesuatu yang saya alami ketika pelaksanaan oleh supervisi oleh pengawas Bu. Oh boleh Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang pelaksanaan supervisi oleh pengawas beberapa hari yang lalu itu ya Pak? Ya, ya, ya. Begini Bu. Jadi begini Bu, ceritanya ya. Setelah selesai supervisi, saya dipanggil dan mendapat teguran dari kepala sekolah karena dia menerima laporan dari pengawas, yaitu pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Nah, pengawas sekolah melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar, karena saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika Pak Pengawas mau mengingatkan kepada saya tentang hal tersebut, saya menyampaikan bahwa saya tetap akan mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut saya lihat kelihatannya seperti tersinggung dan saya lihat ia tidak senang dengan apa yang saya buat. Dan dia memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks saat mengajar Pak? Nah, ini Bu, kan saya mengajar mata pelajaran ini sudah cukup lama, sehingga di saat mengajar saya sudah terbiasa dengan cara tersebut, dan hal yang paling utama itu bahwa saya sudah menguasai akan materi-materi yang saya ajarkan itu Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan
buku teks saat mengajar, Pak? Nah, ketika Bu, ini ya perasaan yang saya rasakan ketika saya melaksanakan hal tersebut, saya merasa lebih bebas, saya itu merasa lebih kreatif dan ada inovatif dalam diri saya, sehingga dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi yang saya tahu itu adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu. Kalau begitu, Pak, uh, kalau saya juga boleh tahu, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa ya, Pak? Nah, saat mengajar itu, Bu, saya mengambil sumber-sumber belajar yang dari internet. Misalnya, Bu, video pembelajaran yang kita bisa ambil di YouTube, atau saya ambil dari YouTube, atau saya ambil dari Canva, saya buat dari Canva, maupun melalui PowerPoint yang saya buat, atau artikel-artikel lainnya, Bu. Oh, jadi menurut Bapak, apakah penggunaan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Saya kurang setuju, Bu, ya. Kalau menurut saya, yang saya pikir ya, malah sebenarnya penggunaan buku teks, ya, malah sebenarnya kalau tidak menggunakan buku teks itu mungkin akan menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan bisa jadi, ya, bahkan bisa jadi dengan referensi lain itu murid dapat mengeksplor materi pembelajaran, Bu. Menurut Ibu kira-kira begitu kan, Bu? Iya, saya juga setuju sebenarnya dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik pula sebenarnya. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Pertama, Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu saya akan menghadap ke kepala sekolah dan saya akan menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat Bapak pengawas kecewa, dan kalau memungkinkan saya ingin bertemu secara langsung dengan Bapak pengawas untuk supaya masalah ini bisa diselesaikan dan tidak menimbulkan salah paham, apalagi yang permasalahan yang berkepanjangan, Bu. Iya Pak. Jadi apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas kira-kira? Nah, kalau saya ketemu dengan Pak Pengawas, Bu, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya saya akan tetap pakai buku teks, ya. Kemudian saya akan menggunakan internet, video pembelajaran, dan lain-lain atau karya ilmiah dengan tujuan saya supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, terutama itu dapat membuat mereka lebih dalam pembelajaran itu, Bu, lebih menyenangkan. Bagus Pak. Bagus sekali memang rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Ya, Bu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini kira-kira? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan apa yang sudah kita dengung-dengungkan, yaitu merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali itu, Pak. Saya mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Ibu bisa sharing dengan saya, mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya dan Ibu ataupun teman-teman guru yang lainnya ini bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Iya, amin, amin. Amin. Oke.